warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan suatu materi, yaitu tentang bahasa Indonesia. Karena kalian sudah memasuki kelas 10 tingkat SMK, maka ucapkanlah selamat tinggal masa SMP dan kita memasuki masa SMK. Maksudnya kalian semuanya memasuki masa SMK. Selamat datang di kelas 10 SMK. Saya menyampaikan materi bahasa Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Aziz, panggil saja Pak Aziz ya. Oke, sebelum kita memulai materinya, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu yang manfaat, dan tak lupa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Selanjutnya, materi yang pertama, yaitu kita akan membahas pada semester 1 ini. Apa materinya? Yaitu teks laporan hasil observasi, atau kita singkat dengan LHO. LHO itu laporan hasil observasi. Apa sih artinya observasi dan apa tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi? Oke, jadi kita itu harus tahu dulu apa tujuannya dan apa observasi itu sendiri. Secara umum, observasi yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Diamati, benar-benar diamati secara rinci dan secara detail ya. Objek yang menjadi bahan untuk observasi yaitu bisa berupa benda, bisa juga berupa hal-hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Seperti apa? Seperti kalian mencari cinta, ya, pacar, mantan pacar ya, tapi materi ini tidak membahas itu. Oke, yang kita bahas adalah di luar itu, di luar pacar, di luar mantan atau orang yang kalian ingin observasi. Di luar itu ya, ini materi bahasa Indonesia. Oke, apa saja Pak? Berarti misalnya fenomena alam. Fenomena alam kan kita tidak tahu. Pergeseran budaya juga kita tidak tahu langsung atau tiba-tiba terjadi, karena itu suatu proses dari budaya, dari tahun ke tahun itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan pada saat tahun ke tahun sampai sekarang ini itu juga sudah mengalami perubahan budaya, baik dalam segi kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Itu salah satu contoh untuk kita observasi. Oke,
Observasi bisa dijual sebagai karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Jadi di tingkat SMK ini, kelas 10 SMK ini, kalian disuruh untuk lebih berpikir secara luas. Kalau masa-masa SMP kalian sudah dikenalkan dengan observasi, misalnya menganalisis tumbuh-tumbuhan skala kecil. Tapi hasil observasi atau laporan observasi tidak hanya membahas itu. Kita bisa membahas hal-hal yang lain yang sedang terjadi pada saat ini atau mungkin terjadi akan datang. Oke, kita bahas dulu pengertian laporan hasil observasi, ya. Apa pengertiannya? Pengertian teks observasi yaitu sebuah teks yang memberikan informasi secara umum. Secara umum ini berarti tidak memihak antara A dan B, tidak membuat hoak atau hoax, ya. Sembuh pokoknya hoax atau hoax. Jadi secara umum, rinci detail tentang suatu objek berdasarkan fakta. Jadi tidak hanya membuat tulisan, tidak hanya membuat laporan, tapi laporannya harus berdasarkan fakta dan dari hasil pengalaman atau pengamatan secara langsung. Jadi tidak katanya, kalau ilmu Jawa cari, ya, bisa dijadikan informasi. Kalau kata cari bisa dijadikan hasil karya tulis bersifat fakta kalau kalian mengamatinya dengan bukti-bukti tertentu, dengan kondisi yang fakta. Itu adalah pengertian secara singkat tentang laporan hasil observasi. Oke, lanjut. Sedangkan apa tujuannya sekarang? Apa tujuan laporan observasi? Tujuannya utama yaitu menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena atau tragedi berdasarkan fakta. Ya, tujuannya seperti itu. Kalian harus memberi informasi apa yang ingin kalian berikan kepada orang lain atau kepada pembaca. Tapi harus bersifat fakta, bukan mengada-ngada loh, ya. Tapi harus bersifat fakta. Oke. Terus bagaimana caranya? Nah, cara membuat laporan teks hasil observasi itu ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Yang pertama yaitu, nah, dalam teks hasil observasi terdapat strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum secara singkat, secara rinci, atau secara simpel itu begini. Pernyataan umum anggap saja itu kata umum. Misalnya bunga. Bunga itu masih umum, dikhususkan bisa menjadi bunga melati, bunga mawar. Jadi kalian harus membuat pernyataan umum. Terus yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nanti kita bahas satu persatu. Pernyataan umum atau klasifikasi. Tadi saya contohkan misalnya kata bunga itu masih umum, tapi bisa dikhususkan menjadi bunga melati, bunga mawar, dan lain sebagainya. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang yang dilaporkan. Misalnya pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda di dunia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Benda kan masih umum, bisa dikhususkan menjadi benda hidup dan benda mati, ya, itu secara singkat. Nah, sekarang struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Hal ini, di bagian ini berisi rincian dan pembahasan secara detail
Misalnya apa dulu ini yang kita bahas? Misalnya kita membahas binatang. Binatang kan mempunyai ciri baik fisik, habitat, makanannya, perilakunya. Lalu tumbuhan misalnya dari misalnya fisik bunga, akar, daun, batang, terus manfaatnya apa, buah-buahan itu manfaatnya apa, nutrisinya apa, berapa kalorinya. Kalau yang dilaporkan berupa objek dari bagian peristiwa adalah objek dari bagian segi, berbagai segi, ya. Itu contoh yang mudah-mudah saja contohnya. Terus yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, ya. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya buah atau tanaman obat-obatan, manfaatnya apa sih? Manfaatnya bisa membuat daya tahan tubuh kuat, menghangatkan tubuh, menambah vitamin, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami struktur secara singkat tentang hasil observasi, kita tidak lupa dengan bahasa yang kita gunakan, ya. Kebahasaan teknik observasi yaitu apa saja. Karena kita membahas bahasa Indonesia, jadi penulisannya harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tidak hanya benar, tapi dalam bahasa Indonesia ditambahi lagi sekarang baik dan benar. Kata umum, kaidah bahasanya menggunakan kata umum atau hipernim, dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Menggunakan frasa, baik verba kata kerja misalnya dibagi menjadi. Oke, frasa ini sebenarnya ada bab khusus. Apa sih frasa itu? Intinya frasa itu dua kata atau lebih yang sudah menjadi makna baru. Ya, misalnya makan malam itu kan dua kata, ya kan? Tapi tidak bisa dimaknai kamu makan malam, malamnya yang kamu makan, tidak seperti itu. Makanya makan malam itu sudah menjadi frasa, makan di waktu malam. Beda lagi dengan makan nasi, makan roti. Itu berarti kamu makan nasi dan makan roti. Kalau makan malam tidak sama dengan maknanya makan roti. Oke, itu frasa secara singkat, bisa dipahami ya, itu frasa. Baik kata kerja aktif maupun kata kerja pasif. Misalnya membagi, mengkelompokkan, mengklasifikasi, itu verba aktif. Sedangkan yang verba pasif dibagi, membagi aktif, dibagi pasif. Itu contohnya ya. Oke, lanjut. Ya, menggunakan kata bersinonim. Sinonim itu mempunyai makna yang sama. Contohnya membagi sama dengan mengkelompokkan, itu menggunakan kata sinonim. Begitu juga menggunakan kata antonim atau berlawanan. Berlawanan ya siang malam. Perubahan verba, merupakan kata kerja. Perubahan kata kerja menjadi nomina atau kata kerja ke kata benda. Contohnya apa? Membagi itu kata kerja. Kalau berubah menjadi kata benda, jadi apa? Pembagian. Oke, bisa dipahami ya. Nah, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung, misalnya dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya. Di bab konjungsi
itu juga ada tersendiri. Kalau disampaikan sini nggak cukup, karena konjungsi itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Kata penghubung itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Di saat apa penghubung itu digunakan. Oke, semoga bisa dipahami dan salam sukses untuk kalian. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.